Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fitri Yani Nursada dengan NIM 2003-12026 dari kelas A20 PAU. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah Audit Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menginstal Active Data for Excel dan apa aja fitur-fitur Active Data for Excel. Selanjutnya kita ke pengertian dulu. Apa itu Active Data for Excel? Active Data for Excel adalah salah satu perangkat lunak audit yang termasuk dalam Generalist Audit Software atau GAS yang beroperasi di bawah Microsoft Excel. Active Data for Excel dapat memperluas kapabilitas analitis dan manipulasi data Excel dengan pengembangan pada fungsi-fungsi dasar serta menambahkan beberapa fungsi baru. Bagaimana sih cara menginstal Active Data for Excel? Active Data for Excel dapat diunduh secara gratis dari situs web Information Active. Di sini sudah ada linknya. Unduhan tersebut berisi file penginstalan versi percobaan 30 hari yang berukuran kurang lebih 13 MB dengan nama ADATA MSI. Selanjutnya, langkah-langkah install Active Data for Excel. Yang pertama, klik ganda pada file ADATA MSI, seperti ini tampilannya. Selanjutnya, klik Next. Selanjutnya, klik I accept the term, lalu klik Next. Lalu, jika tidak ingin mengubah folder penginstalan, klik Next. Klik Install dan tunggu beberapa saat, lalu klik Finish, buka untuk memastikan Active Data telah terinstall. Selanjutnya, apa sih fitur-fitur Active Data for Excel? Yang pertama ada fungsi analisis atau analisis commands, yang kedua ada fungsi lembar kerja atau worksheet commands, dan yang ketiga ada fungsi buku kerja atau workbook commands. Di sini terdapat fungsi analisis atau analisis commands. Kita ke slide selanjutnya. Ada summarize atau pivot, yaitu untuk meringkas data hingga 3 kelompok, baik dalam urutan ascending maupun descending. Selain itu, fungsi ini juga untuk menyusun cross tab atau pivot table. Di sini, saya ingin mengurutkan invoice date, payment date, dan description. Hasilnya seperti ini. Di sini ada invoice date, payment date, dan description. Selanjutnya, ada top atau bottom items, yaitu untuk membuat daftar kelompok item terbesar maupun terkecil, serta mengurutkan data secara ascending atau descending. Di sini saya akan mengurutkan data invoice date dengan item invoice number, mengurutkan dari 10. Hasilnya seperti ini. Selanjutnya ada egg, yaitu untuk melakukan perhitungan data dalam kelompok atau interval jumlah hari yang ditentukan. Jadi, di sini saya ingin memperhitungkan sampai tanggal 30 Desember 2008 dan hasilnya seperti ini. Selanjutnya ada strata, yaitu untuk menampilkan data dan membaginya dalam beberapa layer atau strata yang didefinisikan. Selain itu, informasi statistik dari data yang dianalisis juga dapat dilihat. Di sini saya ingin strata dari amount, dan hasilnya seperti ini. Selanjutnya ada gaps, yaitu untuk mencari informasi atas data atau penomoran yang hilang, loncat maupun rangkap. Di sini saya ingin mencari informasi data salesperson. Ternyata terdapat 70 item yang miss. Dari item 28 sampai 98 dari salesperson. Hasilnya seperti ini. Selanjutnya ada statistik, yaitu untuk menghasilkan informasi statistik berupa jumlah total, rata-rata, standar deviasi, variansi, median, medium, max, dan min atas sebuah atau beberapa columns. Di sini saya ingin mencari statistik amount, dan hasilnya seperti ini. Selanjutnya ada digital analysis, yaitu untuk menganalisis digit angka yang tidak normal dan tidak sesuai dengan hukum Benford, yaitu hukum ini menyatakan bahwa kemungkinan kemunculan angka itu mempunyai aturan. Di sini saya ingin menganalisis unit price dan hasilnya seperti ini. Dan yang terakhir ada sampel, yaitu digunakan untuk mendapatkan sampel baik secara acak, random, certified, maupun PPS atau monetary unit. Di sini saya ingin mencari sampel 20 dengan random. Di sini hasilnya udah ada 20 data. Yang kedua ada fungsi lembar kerja atau worksheet commands. Kita ke slide selanjutnya.
Di sini ada marga sheet, yaitu untuk menggabungkan data dari dua buah lembar berdasarkan satu atau lebih kolom kunci tertentu, serta menampilkan hasilnya dalam lembar baru. Di sini saya ingin mengetahui atau menggabungkan data dari sales person dan invoice 2008. Dan hasilnya seperti ini. Yang selanjutnya ada compare sheet, yaitu untuk membandingkan dan meringkas dua buah lembar dengan kolom kunci tertentu dan menampilkan perhitungan untuk kolom yang dipilih. Di sini saya ingin membandingkan dan meringkas data dari amount dan invoice 2008 dan hasilnya seperti ini. Selanjutnya ada split sheet, yaitu untuk memisahkan isi dari sebuah lembar baik berdasarkan kelompok tertentu maupun berdasarkan tanggal. Satu atau lebih lembar baru sesuai dengan jumlah pengelompokan data yang dihasilkan. Di sini saya ingin mengelompokkan data yaitu product number dengan hasilnya seperti ini. Selanjutnya ada query sheet, yaitu untuk mengekstrak atau memilah data berdasarkan formula tertentu, yaitu query by formula, by example, atau menggunakan suatu kombinasi formula tertentu, query by date, number, atau karakter. Fungsi ini juga dapat mengekstrak data, mencocokkannya dengan range tertentu dalam lembar yang lain. Di sini saya ingin menghasilkan amount lebih dari $10.000. Jadi di sini hasilnya akan ada amount yang hanya lebih dari $10.000. Selanjutnya ada short to new sheet, yaitu untuk mengurutkan data hingga 6 kelompok dan memilih kelompok-kelompok yang ingin ditampilkan dalam lembar baru hasil pengurutan. Di sini saya ingin product number dengan select kolomnya seperti ini dan hasilnya seperti ini. Di dalam fungsi lembar kerja terdapat fungsi baris, yaitu ada tag row, memberikan tanda atau tag pada baris data dengan berbagai cara, yaitu secara manual, pilih baris yang diinginkan dengan kriteria tertentu, misalnya OR menggunakan formula berdasarkan nomor genap atau ganjil, juga memberikan tanda pada gap dalam data dan sebagainya. Yang kedua ada clear text, yaitu untuk menghapus tag yang ada di dalam lembar. Yang ketiga ada invert text, yaitu untuk membalik tag baris yang sebelumnya ditandai akan dihilangkan dan yang sebelumnya tidak ditandai akan ditandai. Yang keempat ada copy text, yaitu menyalin baris yang ditandai ke dalam lembar baru atau lembar lain yang ada atau ke dalam buku kerja yang baru atau yang sudah ada. Yang kelima ada move text, yaitu memindahkan baris yang ditandai ke dalam lembar baru atau lembar yang ada ke dalam buku kerja yang baru atau yang sudah ada. Yang keenam ada delete text, yaitu untuk menghapus data dalam baris yang telah ditandai. Yang ketujuh ada select tag row, yaitu untuk memindahkan baris aktif ke satu atau lebih baris yang ditandai. Dan yang terakhir, format tag row, yaitu untuk memformat baris yang ditandai, baik jenis huruf, ukuran, warna latar belakang, dan sebagainya. Contoh dari fungsi baris atau row seperti ini. Di dalam fungsi lembar kerja juga terdapat fungsi columns. Kita langsung ke slide selanjutnya saja. Dalam fungsi kolom terdapat add calculated column atau membuat kolom baru untuk menampung hasil perhitungan dengan formula tertentu. Seperti ini. Lalu yang kedua ada split columns, yaitu untuk memisahkan isi sebuah kolom menjadi beberapa bagian ke dalam kolom baru sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Jenis data yang dipisahkan dibedakan menjadi jenis teks, angka, atau tanggal. Pemisahan untuk teks bisa dilakukan dari kiri, tengah, atau kanan. Pemisahan untuk tanggal bisa dilakukan untuk tahun, bulan, dan tanggal. Dan ada combine columns, yaitu untuk menggabungkan isi beberapa kolom menjadi satu kolom baru. Dalam menggabungkan beberapa kolom, dapat disisipkan tanda pemisah tertentu seperti koma, titik koma, atau karakter lainnya, seperti ini. Selanjutnya ada arrange column, yaitu untuk memformat isi kolom, mengubah nama, mengatur lebar kolom, memindahkan, memisahkan, dan menyisipkan kolom baru, serta menghapus dan menyembunyikan kolom. Dan yang terakhir ada kolom properties, yaitu untuk menampilkan metadata pada kolom tertentu yang sedang aktif, seperti nama, tipe, jumlah desimal, formula, dan format untuk setiap baris di dalam kolom. Seperti ini. Selanjutnya di dalam fungsi lembar kerja juga terdapat fungsi cell. Kita lanjut ke slide berikutnya. Di dalam fungsi cell terdapat convert selected cell, yaitu digunakan untuk mengubah data dalam sel-sel seperti mengonversi tipe data dalam kolom menjadi teks
angka atau tanggal, mengonversi isi kolom jenis teks menjadi paper, upper, lower case, atau menghilangkan spasi kosong dalam teks, baik di depan, di belakang, atau spasi ganda, menghilangkan dan printing karakter, dan sebagainya. Selanjutnya ada fill selected cell, yaitu untuk mengisi sel-sel dengan nilai tertentu, karakter, tanggal, atau angka baik secara tetap maupun tambahan. Selain itu, fungsi ini juga dapat digunakan untuk menyisipkan data dalam sel, baik di depan atau di tengah. Selanjutnya ada transpose selected cell, yaitu melakukan transpose, membalik beberapa bands menjadi satu atau sebaliknya, beberapa kolom menjadi beberapa bands. Yang terakhir ada format sheet, yaitu membuat format otomatis untuk lembar yang sedang aktif, berupa baris teratas yang dianggap berisi nama kolom, sehingga nama kolom dibuat tebal. Lebar kolom diatur untuk menyesuaikan lebar data secara otomatis. Baris pertama dalam lembar kolom diatur agar tetap terlihat meskipun bands dinaikkan atau diturunkan. Yang ketiga ada fungsi buku kerja atau workbook commons. Kita langsung aja ke slide selanjutnya. Yang pertama ada open workbook, yaitu untuk menyajikan informasi buku-buku kerja dalam lembar-lembar yang sedang dibuka aktif, seperti ini. Yang kedua ada global find replace, yaitu untuk mencari data-data dalam file Excel serta melakukan pergantian jika diperlukan, seperti ini. Selanjutnya index sheet and books, yaitu untuk membuat indeks lembar dalam sebuah file Excel maupun indeks dalam file-file Excel yang sudah ada. Informasi yang ditampilkan dalam indeks meliputi informasi tentang baris, kolom histori, terbentuknya lembar kerja, statistik sederhana. Indeks tersebut terhubung dengan data-data sumbernya. Selanjutnya ada navigator, yaitu sebagai navigasi buku kerja dan lembar seperti membuat buku kerja baru, mengubah nama, memindahkan, membuka, menutup, menyimpan, atau mencetak. Selain itu juga dapat melihat histori sebuah buku kerja. Selanjutnya ada import, yaitu untuk mengimport data dari berbagai macam sumber data termasuk data ODBC. Selanjutnya ada order, yaitu digunakan untuk membatalkan perubahan data atau seperti fungsi undo dalam Excel. Aktif data akan memberikan konfirmasi terlebih dahulu sebelum melakukan pembatalan. Selanjutnya, di sini juga terdapat fungsi-fungsi lain dari Active Data for Excel, yaitu ada Recent Commons, yaitu fitur ini membuat daftar untuk 8 fungsi terakhir yang telah digunakan. Selanjutnya ada Active Data Online Update, yaitu untuk mencari fitur pembaruan atau update agar aktif data selalu dalam versi yang terbaru. Dan yang terakhir ada Double Click Sort, yaitu klik ganda pada bagian atas kolom, maka isi kolom akan diurutkan secara cascading. Klik ganda lagi untuk urutan descending. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.